Shalom Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau datang sembah Tuhan. Makasih Tuhan untuk kemurahan, untuk kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lagi sama-sama katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, amin, lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu, yes, lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada karena kemurahan-Mu, kami hidup karena anugerah-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Oh, semua karena anugerah-Mu
kasih. Sebab itu kami bawa hidup kami bawa hati kami untuk menyembah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu. Kami nikmati kebaikan-Mu. Yes, Lord. Hadirat-Mu memulihkan kami, Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Yes, Lord. Makasih Tuhan. Lebih dari hidup. Mari biar jemaat Tuhan, mari angkat suara dari hatimu. Katakan kemurahan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari sambil angkat kedua tangan. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Kami terima kebaikan-Mu. Ya Yesus baik. Kami nyatakan dengan segenap hati. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan. Oh, ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Oh, ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Yesus baik. Yesus baik buat saya. Berikan tepuk tangan buat segala kebaikan Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun. Karena itu Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami, biarlah Tuhan Engkau yang terus memperlengkapi kami agar hidup kami sungguh-sungguh berada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, terjemahkan setiap firman-Mu Tuhan dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama baca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan, karena kita bersyukur ya kita masih bisa bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Iya. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-2 bagian B ya, dan sampai ayat yang ke-6 ya. 2 Timotius pasal 6 ayat 2b, ini satu perikop ya saudara. Judul perikopnya adalah mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang kedua bagian B. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. 5. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Iya, saudara, firman ini berkata ya, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ya, Rasul Paulus menulis surat untuk Timotius agar dia mengajarkan pengajaran yang benar kepada jemaat yang dilayani. Ya, jangan sampai ada ajaran yang salah ya. Ayat yang ketiga saya dikatakan, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, ya, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Timotius untuk mengajarkan dan menasehati dia agar dia sungguh-sungguh memberi nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu Injil Kristus. Dan dia berkata kalau ada orang lain yang memberi pengajaran yang tidak sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, ya maka jangan didengar. Ya, itu adalah orang-orang yang tidak tahu tetapi berlagak tahu padahal dia tidak tahu. Jadi namanya sok tahu. Ya, bukan hanya pengajaran tetapi dikatakan yang ajaran yang tidak sesuai dengan ibadah kita. Ya, hati-hati saudara, sekarang banyak pengajaran-ajaran palsu ya. Pokoknya kalau nggak sesuai dengan Injil Kristus atau ajaran firman Tuhan, maka jangan kita terima saudara ya, karena banyak sekarang menyesatkan. Ya, ada yang bilang Tuhan itu perempuan, ada yang ya ajaran-ajaran yang bahkan mereka memakai kuasa-kuasa kegelapan. Ya, jadi ingat, tolak ukurnya adalah ajaran Kristus firman Tuhan. Maka orang itu adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, cari-cari masalah ya, dan orang itu suka bersilat kata sehingga menyebabkan kedengkian, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran.
Saudara, ya hari ini pun kita banyak ya melihat orang-orang yang rajin ke gereja, saudara. Tapi kerjaannya itu, penyakitnya itu bersilat kata. Artinya apa? Suka bohong, suka memfitnah. Ceritanya di sini beda, ceritanya di sana juga beda. Ya, di akhir zaman akan muncul, saudara, hal-hal ini. Orang-orang yang bersilat kata, ya penyakitnya itu adalah ya suka mencari-cari masalah. Kita harus punya kepekaan kalau ada orang datang lalu hanya membawa masalah dalam hidup kita, menceritakan kejelekan orang lain atau apapun juga, mari kita belajar untuk memprotek diri kita dengan firman Tuhan. Jangan semakin ditambahin, saudara, apalagi orang-orang yang suka bersilat kata, ya melakukan dan menceritakan hal-hal yang tidak benar. Ya, kenapa? Karena orang yang suka bersilat kata itu hanya dikatakan di situ mencari-cari masalah, ya, dan menyebabkan kedengkian, cedera, fitnah, curiga, percekcokan. Makanya banyak kehidupan orang Kristen itu yang masuk dalam ya sakit hati, difitnah, lalu cuma terputar-putar di masalah itu, percederaan, kedengkian, fitnah, curiga, percekcokan, ya lalu akhirnya ya masuk di dalam apa? Gosip, sakit hati, iri hati, aduh. Dan ini banyak terjadi di dalam gereja. Kenapa? Karena ada orang-orang yang suka bersilat kata. Jadi sekarang kalau saudara dengar ada orang datang ngomong, kamu tahu nggak dia tuh cerita, ndak usah didengar, langsung bilang aja ndak usah lah ya kita menceritakan sesuatu. Jangan ditambahi, saudara. Sebagai anak Tuhan, orang percaya, mari kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Kita belajar untuk menjauhi fitnah, ya, tidak ada kedengkian, ya, bersilat kata atau hal-hal yang menambah ya perpecahan di dalam ya kehidupan kita. Hidup damai itu enak, hidup benar itu enak, ya jangan ada pertikaian, ya, dan akhirnya kita berantem dengan semua orang, hidup kita jadi semakin tambah kacau, kita tidak akan pernah melihat anugerah dan juga mujizat Tuhan terjadi. Dikatakan di sana, saudara, ya ini menambah apa? Percekcokan di antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Orang itu kalau sudah kehilangan kebenaran, ya pikirannya jadi buntu. Akhirnya ya mereka dengan mereka yang ribut, saudara, sukanya ribut, mencari-cari masalah, nggak ada masalah, bikin masalah. Tapi kita yang mengerti firman, mari kita sungguh-sungguh menjaga hati kita. Hidup ini penuh dengan damai sejahtera. Kita menjalani hari ini dengan damai sejahtera, sukacita. Buang racun-racun itu, buang segala hal-hal yang tidak berkenan itu, penyakit-penyakit hati, saudara, ya. Dikatakan di sini mereka itu orang-orang yang tidak berpikiran sehat, ya, dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan, ya. Jadi kalau kita melihat di sini, ya, Timotius itu ya disuruh oleh Rasul Paulus untuk menjauhi orang-orang yang juga bahkan mereka mungkin berkhotbah, ya, tetapi mereka ya tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan, sehingga menimbulkan perpecahan di dalam komunitas, saudara. Ya, bahkan pemahaman-pemahamannya juga berbeda dari pemahaman Kristus. Dan kita melihat di sana bahwa yang harus kita kejar itu adalah pertumbuhan rohani, saudara, agar kita ini selalu hidup menghormati Tuhan, dan kita harus memusatkan ya keinginan-keinginan Tuhan daripada kehendak kita sendiri, saudara, ya, di dalam hidup ini. Bahkan ya kita melihat, saudara, bahwa ya di sini dikatakan jangan sampai kita menganggap ibadah itu ya mereka yang merasa mengira bahwa ibadah itu adalah sumber keuntungan. Untuk apa ibadah kalau ya yang kita dengar itu bukan firman yang murni, kalau yang kita lakukan dalam hidup kita juga tidak benar, ya, kita mau masuk keluar gereja, mau ibadah juga yang gak ada gunanya. Tetapi ayat yang ke-6 memang dikatakan ibadah itu kalau disertai rasa cukup ya akan memberi keuntungan yang besar. Jadi saudara, kita melihat di sini bahwa ya ketika kita ini memang datang beribadah ya karena sebuah kerinduan, dan kita merasa bahwa ya kita cukup
bertemu dengan Tuhan dalam sebuah ibadah, kita datang dengan sikap hati yang benar, kita datang dengan hati yang murni untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita, maka itu akan membawa keuntungan yang besar. Tapi kalau ibadah itu hanya untuk perpecahan, percekcokan, ya datang ke ibadah juga cuma untuk ya saingan baju, penampilan dan lain sebagainya, bukan hal-hal rohani, maka itu tidak akan menambah ya kedewasaan iman kita. Karena itu saudara, hari ini biarlah kita mau sungguh-sungguh terus ya mencari perkenanan Tuhan, buang semua hal yang tidak berkenan. Ya jangan jadi orang yang suka bersilat kata. Kita belajar dalam keluarga, ya kita keluarga dan keluarga besar kita. Jangan saudara menjadi orang yang membawa perpecahan. Jaga mulut kita agar kita tidak kena dengan ya penyakit-penyakit yang dapat membawa kita kepada kebinasaan, penyakit-penyakit rohani yang hanya membawa hidup kita jauh dari perkenanan Tuhan, yang ada perpecahan dan permusuhan. Iya, mari kita akan sama-sama merenungkan firman ini. Kita mau tundukkan kepala saudara, kita percaya bahwa setiap firman yang disampaikan tidak ada yang secara kebetulan. Tuhan mau berbicara bagi setiap kita. Biarlah kita sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kekudusan. Kita mau terus berusaha untuk mengejar perkenanan Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami mau sungguh-sungguh melayani Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau sungguh-sungguh menghormati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mengasihi, melayani-Mu Yesus seumur hidup kami. Itu yang kami mau Tuhan. Itu yang kami rindu Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukan di dalam hidup kami. Tanda kami mengasihi Tuhan, kami melakukan firman-Mu. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau terus melayani, mengasihi-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu yang tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami mau dapat mahkota kehidupan yang Kau janjikan bagi setiap yang taat dan sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau sungguh-sungguh belajar mengasihi Tuhan dalam hidup kami, dengan taat kepada firman-Mu, menjaga setiap hidup kami, perkataan kami Tuhan, agar kami tidak bersilat kata, tapi kami mau jadi orang yang tulus di hadapan-Mu Bapa. Biarlah kami sungguh-sungguh melakukan ibadah kami dengan rasa puas bahwa kami memuliakan Tuhan. Jangan biarkan kami beribadah tetapi hidup kami jauh dari perkenanan-Mu ya Tuhan. Ubah cara berkata-kata kami, dimulai dari rumah tangga, di keluarga besar, bahkan sampai di manapun kami berada. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus setia, rajin bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat Tuhan, turut campur tangan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya
percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan memberkati, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami Bapa. Terima kasih buat setiap hal yang baik yang sudah Tuhan kerjakan di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi. Engkau memberkati seluruh jajaran kabinet yang ada, jagai bangsa kami dalam ketentraman, keamanan yang daripada-Mu saja Tuhan. Sembuhkan yang sakit, berkati Tuhan mereka yang hari-hari ini melakukan setiap pekerjaan tugas, yang bersekolah, kuliah, Tuhan juga menyertai dimanapun berada. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang beban berat Engkau berikan kelegaan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, diberkati Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Hati